Menurut legenda, ketika mayat hidup muncul di dunia, mereka akan membawa bencana dan kematian. Namun itu tidak berlaku untuk Grey, dia lebih memilih menjadi ksatria yang suci dan dihormati. Ini adalah kisah dari sosok mayat hidup yang memiliki impian megah untuk menunggangi kuda terliar dengan mengenakan baju zirah kehormatan, untuk memegang sumpah dan tidak takut akan hidup atau mati, berjuang demi kehormatan orang-orang yang dia layani, hingga kematian memisahkan mereka. Dengan bantuan seekor kucing, mayat hidup yang jahat mencari cahaya dan keadilan, bersumpah akan menjadi ksatria tersuci. Di bagian selatan benua Celts, pelabuhan yang damai dan tenang bernama Hamlet, sesosok monster yang bukan berasal dari bumi, telah merusak kedamaian di sekitar area ini. Menurut legenda, ketika mayat hidup muncul di dunia, mereka akan membawa bencana dan kematian. Karena itu para penduduk menjadi ketakutan. Bahkan mereka bersembunyi setiap kali mayat hidup menyerang. Tapi para penjaga tidak akan tinggal diam. Mereka selalu siap mempertaruhkan nyawa untuk menangkap mayat hidup, bahkan menghancurkan tulangnya hingga menjadi bubuk. Namun siapa sangka, sosok mayat hidup kecil yang polos dan naif sedang bersembunyi di balik tong. Dia adalah Grey, tokoh utama yang mencoba menyesuaikan diri dengan dunia manusia. Saat itu, seekor kucing melihat Grey sedang bersembunyi. Dia mempertanyakan apa yang dilakukan mayat hidup di sini. Merasakan ada yang berbicara kepadanya, Grey menoleh ke belakang. Namun dia berteriak, dan kucing itu terkejut. Grey tidak menyangka seekor kucing dapat berbicara. Kemudian Grey menatapnya dengan seksama dan mengenalinya sebagai hantu yang merasuki seekor kucing. Kemudian kucing itu mengatakan jangan begitu heran, banyak hewan di dunia ini yang dirasuki oleh hantu. Tapi kerangka kecil seperti Grey yang berjalan dengan anggun di dunia manusia adalah kejadian langka. Dan kucing itu lanjut mengatakan bukankah ini pertama kalinya Grey ke dunia manusia? Grey terkejut bagaimana bisa kucing menebaknya. Selayaknya ahli, kucing itu berkata untuk tidak perlu heran, dan mempertanyakan mengapa Grey bisa berada di sini, meninggalkan neraka yang aman untuk sejenisnya. Kemudian Grey menceritakan kisahnya. Neraka merupakan tempat yang sangat berbahaya, jika kau ingin tinggal di sana, kau harus memiliki kemampuan yang hebat. Tapi Grey sudah rapuh sejak dilahirkan. Jadi dia berpikir, bagaimana jika dia berpura-pura menjadi spesimen kerangka dari Brutus, sang penyihir agung dan diam-diam mempelajari sihir darinya. Grey tidak menyangka bahwa rencananya berhasil, penyihir agung sama sekali tidak menyadari keberadaannya dalam beberapa tahun. Hingga suatu hari, saat akan diadakan lelang peralatan sihir, penyihir agung yang tidak dapat hadir, berpikir mengubah Grey menjadi kerangka prajurit untuk menggantikannya. Grey yang tidak ingin hal itu terjadi memilih melarikan diri. Ketika berlari, secara tidak sengaja dia menjatuhkan alat eksperimen dan penyihir agung sangat marah. Bahkan Grey juga sempat mengambil beberapa barang berharga. Penyihir agung berkata akan memberinya pelajaran. Karena takut, Grey melarikan diri ke dunia manusia. Setelah mendengar cerita Grey, kucing itu takut dan berbohong bahwa dia harus segera pergi. Bahkan mengingatkan Grey untuk menganggap mereka tidak pernah bertemu. Mari kita panggil kucing itu sebagai Purple. Purple beranjak pergi dan menepuk wajahnya sendiri, mengingatkan dirinya bahwa rasa penasaran akan membunuhnya. Dia berharap penyihir agung tidak menyadari semua yang terjadi. Saat akan melanjutkan langkahnya, Grey menarik ekor Purple. Namun Purple berteriak untuk melepaskannya dan berkata untuk tidak melibatkan dirinya pada kebiasaan cari mati Grey. Grey tidak menghiraukannya. Untuk penyihir agung dia mengerti, namun dia tidak mengerti mengapa manusia ingin memusnahkannya. Faktanya dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Purple murka karena Grey sesulit itu menyadari arti dari menjadi mayat hidup. Bagi manusia, mayat hidup adalah sumber dari malapetaka dan kematian. Grey yang tidak mengerti akan hal itu kemudian mempertanyakan mengapa Purple tidak diburu jika dia juga mayat hidup. Purple yang pasrah dengan kepolosan Grey kemudian menjelaskan, jika dia merasuki makhluk sempurna yang memiliki tata krama yang baik dan elegan. Bahkan para gadis menggunakan dada mereka untuk bantal, dan jika dia berguling-guling manusia akan melayaninya dengan baik. Dia mengklaim bahwa dia adalah tuan dari ras manusia. Grey sama sekali tidak mengerti, bagaimana Purple bisa menjadi makhluk sempurna, bahkan manusia tunduk padanya.
Grey juga berguling-guling, tapi kenapa manusia ingin menghancurkan tulangnya? Menyadari bahaya atas kepolosan mayat hidup satu itu, Purple mengingat kenangan saat dirinya masih menjadi manusia. Ibunya pernah berkata untuk jangan pernah bermain dengan orang bodoh, karena itu sangat berbahaya dan dia bergegas untuk pergi. Namun Grey menghentikannya. Grey melihat orang-orang dengan setelan baju besi datang dari gerbang. Di tengah-tengah kerumunan itu ada seorang gadis cantik dengan rambut putihnya. Dia adalah Berbera, salah satu anggota kerajaan yang mengunjungi pelabuhan Hamlet. Ketika melihat di sekitarnya, dia berpikir tempat ini sedikit aneh karena semua pintu dan jendela tertutup rapat, dan tidak ada satupun orang di sana. Saat itu, seorang penjaga pelabuhan kemudian dengan hormat meminta maaf dan memberitahunya jika mereka sedang memburu mayat hidup yang berkeliaran di tempat ini. Berbera merasa penasaran, tapi salah satu pengawal mengingatkan bahwa mereka memiliki tugas penting yang harus segera dilaksanakan, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah melihat itu, Grey bertanya-tanya mengapa bongkahan besi itu sangat dihormati dan kucing itu menjelaskan. Mereka disebut ksatria, perwujudan dari keadilan dan cahaya. Karena membawa perdamaian dan kemakmuran pada rakyat biasa, jadi secara alami rakyat akan mendukung mereka dimanapun berada. Kemudian Purple mengingatkan Grey untuk kembali ke neraka, karena di sana dia memiliki tempat yang aman untuk bersembunyi. Tapi Grey menolaknya, karena dia memiliki tujuan baru. Dengan mata menyala dia berkata, "Aku Grey sang penyihir, bersumpah akan menjadi ksatria yang dihormati." Purple terkejut dengan apa yang didengarnya. Meminta Grey untuk terus mengulang kata-katanya. Seorang mayat hidup yang takut pada manusia, dan dia berpikir untuk menjadi ksatria. Sungguh malang nasibnya, terlibat dengan kegilaan Grey. Di bawah langit malam yang dingin, Grey dan Purple masih bersama, meski suasana di antara mereka jauh dari damai. Grey memamerkan kantong penuh peralatan yang baru saja ia curi dari toko pandai besi. Dengan penuh percaya diri, ia menyatakan bahwa semua itu akan membantunya menjadi seorang ksatria sejati. Namun, realitas tak sejalan dengan mimpinya. Purple, rekannya yang selalu sinis, tahu betul bahwa ksatria sejati tak mungkin muncul dari pencurian dan tipu muslihat. Dia belum cukup memenuhi syarat dasar hanya dengan memiliki armor. Grey mengangguk pelan, menyadari kebenaran ucapan Purple. Meski begitu, Grey tetap optimis. Karena dia tak hanya mencuri armor, tetapi juga sebuah buku berjudul Kunci Sukses Menjadi Ksatria. Buku itu adalah panduannya, kunci menuju masa depan yang diimpikannya. Purple menatapnya dengan tatapan meremehkan. Kemudian mengatakan dari mana Grey mendapatkan kepercayaan diri, jika buku bobrok itu akan cukup untuk mengubah mayat hidup menjadi ksatria. Grey terdiam sesaat, lalu bertanya dengan nada serius, memangnya sesulit itu mempelajari 8 kebajikan ksatria yang ada di buku? Purple langsung meraung-raung dan berkata, "Bukan sulit, tapi lebih tak berguna. Bahkan jika dia tahu semua kebajikan itu, dia tetap butuh kuda dan tidak mungkin ada kuda yang mau ditunggangi oleh mayat hidup." Mendengar hal itu, Grey tertegun. Tapi hanya sejenak. Menanggapi hal itu dengan wajah serius, dia mulai mengucapkan mantra, kilatan-kilatan cahaya muncul dari tangannya. Purple melongo, kebingungan melihat apa yang dilakukan mayat hidup yang aneh itu. Kemudian sebuah lingkaran sihir muncul di tanah, diikuti suara gemuruh yang menggetarkan udara. Dari lingkaran sihir itu telah bangkit seekor kerangka kuda, dengan suara menggelegar dia menyebut dirinya sebagai Tenedos yang agung. Kebangkitan Tenedos bukan tanpa konsekuensi. Kebisingan yang dihasilkan memancing perhatian para penjaga kota. Dengan cepat, Grey, Purple, dan Tenedos melarikan diri ke tempat persembunyian, sementara suara langkah berat para penjaga semakin mendekat. Pada saat yang sama, di kastil megah milik Count Caspar, sang penguasa pelabuhan Hamlet. Sang Duchess Becher, Irene Berbera telah tiba dan pamannya Caspar menyambutnya dengan senyuman hangat, mengingatkan sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu. Irene memberinya hormat, mengatakan kalau dia senang pamannya tetap sehat. Caspar dengan tawa kecilnya memuji Irene yang selalu pandai dalam berbicara, dan menyebut bahwa putranya sangat beruntung memiliki calon istri seperti Irene. Irene yang tertegun bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh pamannya. Tapi Caspar tersenyum licik, apakah dia lupa menyebutkan, jika mengundang Irene ke Hamlet terutama untuk mengatur pernikahan dengan putranya. Irene mencoba melawan keputusan itu. Menegaskan bahwa pernikahan itu mustahil dan menyarankan untuk membahas tujuan awal membantu dirinya mewarisi keluarga Becher. Namun, Caspar dengan dingin mengungkit tentang seorang anak haram dari Grand Duke yang menurutnya lebih berhak atas warisan tersebut.
Irene yang tak terima membantah jika ayahnya memiliki anak haram. Caspar yang murka mengatakan jika Grand Duke sudah mengakuinya, dan pernikahan itu adalah perjanjian yang telah mereka sepakati. Jadi Irene tidak bisa melawannya. Menyadari kalau Caspar tidak berpihak padanya, Irene mengungkit tentang sumpah Caspar untuk tetap setia kepada dirinya ketika ayahnya meninggal. Namun Caspar berdalih, jika kesetiaannya milik Grand Duke Becher, bukan kepada seseorang yang tidak memiliki gelar apapun. Perdebatan di antara mereka memanas, dan Irene menyadari bahwa pamannya tidak berada di pihaknya. Sebagai bentuk perlawanan terakhir, Irene melempar sapu tangan, menuntut Caspar untuk membuat sumpah baru sesuai tradisi kuno. Sumpah itu akan menjadi bukti kesetiaan Caspar terhadap dirinya, atau sebaliknya, sebuah pengakuan atas pengkhianatan yang tak termaafkan. Sementara itu, di kota pelabuhan, para penjaga masih berjaga-jaga, mencari keberadaan mayat hidup yang telah meresahkan kota. Namun, Grey, Purple, dan Tenedos berhasil bersembunyi dengan aman. Kuda itu berkata, sungguh memalukan jika sang Tenedos yang agung harus kabur suatu hari nanti. Purple yang berpikir dia akan mati meronta-ronta untuk melepaskan cengkraman pada tubuhnya. Sebelum melepaskannya, dengan mata berbinar Grey bertanya jika Purple akan membantunya menjadi ksatria bukan. Purple berteriak karena itu mustahil, bagaimana bisa mayat hidup menjadi ksatria? Dia tidak pernah berjanji untuk membantu Grey, dia hanyalah kucing tak berdaya yang berharap untuk tidak gila. Grey yang tetap teguh pada pendiriannya mengatakan jika di buku tidak disebutkan kalau mayat hidup mustahil menjadi ksatria. Purple yang semakin kesal merongrong, dan menjelaskan jika mayat hidup dari dunia kegelapan, sedangkan ksatria berasal dari dunia cahaya. Bagaimana mungkin kegelapan bisa menjadi cahaya? Merasa masih dalam kendalinya, Grey menyebut untuk tidak usah khawatir karena dirinya tahu sihir suci, dan berharap bisa bergabung dengan Camp Cahaya. Tenedos dengan antusias ikut meyakinkan, kalau dia akan menjadi mayat hidup yang paling terang dalam sejarah. Dan dirinya, Tenedos yang agung akan berlari melawan matahari. Purple yang mendengarnya kemudian diam tanpa kata-kata, kini dia terjebak dengan dua mayat hidup yang gila. Dia sangat lelah dan ngantuk. Berharap memiliki kehidupan baru, dan terlepas dari mereka berdua. Grey yang mendengarnya dengan polos menawarkan diri untuk mengubahnya menjadi mayat hidup yang tak kenal lelah. Purple yang tertegun bangkit dari tidurnya, kini dia tidak bisa mengelak. Dia tidak ingin menjadi mayat hidup seperti mereka. Sang makhluk sempurna akhirnya menyerah, Purple bersedia membantu Grey meraih mimpinya. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan dan kegilaan.